Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang Maha mengetahui segala yang gaib maupun yang nyata. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan sahabatnya. Kisah para nabi adalah sumber cahaya bagi hati yang beriman. Mereka bukanlah manusia biasa, melainkan hamba-hamba pilihan yang dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memikul risalah langit. Di antara bintang-bintang kenabian yang paling benderang adalah Nabi Daud alaihissalam. Namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, seperti dalam surah Al-Baqarah, surah An-Nisa, dan surah Sad, yang menonjolkan kekuatannya dalam beribadah, suaranya yang merdu saat bertasbih, serta mukjizat melunakkan besi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memuji beliau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Puasa yang paling disukai oleh Allah adalah puasa Daud, dan salat yang paling disukai oleh Allah adalah salat Daud. Beliau tidur separuh malam, bangun sepertiganya, dan tidur seperenamnya. Beliau berpuasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Namun, sebelum menjadi seorang raja yang agung dan nabi yang perkasa, Daud adalah seorang anak kecil yang tumbuh dalam kesunyian. Bab ini akan mengulas masa awal pembentukan karakter beliau, sebuah masa di mana kelembutan hati, ketaatan yang mutlak, dan keberanian yang tulus mulai berakar di tengah padang rumput Bethlehem, di bawah pengawasan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sebuah masa yang penuh pergolakan bagi Bani Israel, di tanah Palestina yang diberkahi, terhampar sebuah lembah yang subur bernama Bethlehem, Baitul Laham. Lembah ini dikenal dengan tanahnya yang merah, kebun zaitun yang rimbun, dan padang rumput yang luas, dikelilingi oleh perbukitan batu yang kokoh. Di sanalah tinggal sebuah keluarga terhormat dari suku Yehuda, keturunan langsung dari Nabi Yakub alaihissalam. Kepala keluarga itu adalah Yisai, seorang tua yang saleh dan bijaksana. Yisai memiliki banyak putra, semuanya bertubuh kekar, berwajah tampan, dan terlatih dalam seni berperang. Mereka adalah kebanggaan Yisai dan andalan Raja Talut dalam menghadapi ancaman bangsa Filistin. Namun, di antara deretan putra-putra yang gagah itu, ada satu yang berbeda. Dialah Daud, putra bungsu dari keluarga tersebut. Saat itu, Daud masih remaja. Tubuhnya relatif kecil jika dibandingkan dengan kakak-kakaknya yang seperti raksasa. Wajahnya halus, dan matanya memancarkan cahaya kejujuran yang dalam. Di mata ayah dan kakak-kakaknya, Daud hanyalah si kecil, seorang anak bungsu yang belum layak memegang pedang atau mengenakan baju sirah berat. Maka, sementara kakak-kakaknya sibuk berlatih tanding dengan tombak dan perisai, Yisai memberikan tugas yang dianggap paling ringan dan tidak berisiko bagi Daud menggembalakan kawanan domba milik keluarga. Setiap pagi, sebelum matahari terbit sempurna, Daud sudah bangun. Ia mengambil tongkat kayu sederhananya, kantong kulit berisi bekal, dan senjata andalannya yang tidak pernah lepas dari pinggangnya, sebuah ketapel kayu kuno dengan tali kulit yang kuat. Ia mengumpulkan domba-domba itu, memanggil mereka dengan suara yang lembut namun tegas, lalu menggiring mereka keluar dari kandang menuju lembah Bethlehem yang luas. Bagi Daud kecil, tugas ini bukanlah sebuah beban, melainkan sebuah anugerah. Ia mencintai domba-dombanya seperti keluarganya sendiri. Di padang rumput yang sunyi, jauh dari kebisingan kota dan obrolan perang, Daud menemukan dunianya sendiri. Kesunyian itu tidak membuatnya merasa kesepian, melainkan membuatnya merasa lebih dekat dengan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil mengawasi domba-domba yang makan rumput, Daud duduk di bawah naungan pohon zaitun tua. Di sanalah ia mulai mengasah bakat alaminya. Ia menciptakan sebuah seruling bambu sederhana. Ketika ia meniupnya, nada-nada yang keluar begitu merdu, mengalir seperti air sungai yang jernih, membawa ketenangan bagi siapa saja yang mendengarnya. Domba-domba yang gelisah akan terdiam, burung-burung akan hinggap di ranting dekatnya, seolah ikut mendengarkan. Namun, musik Daud bukanlah sekadar hiburan. Suara merdu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepadanya ia gunakan untuk melantunkan puji-pujian kepadanya. Ia tidak bernyanyi tentang cinta manusia atau kemenangan perang, melainkan tentang keagungan Allah yang menciptakan langit tanpa tiang, bintang-bintang yang beredar, dan bumi yang terhampar. Daud akan melantunkan kalimat tasbih, tahmid, dan tahlil dengan nada yang begitu menyentuh hati.
Dalam kesendiriannya, ia merasa seolah-olah perbukitan batu di sekelilingnya, pohon-pohon yang bergoyang ditiup angin, dan bahkan domba-dombanya, ikut bertasbih bersama dirinya. Perasaan ini begitu kuat hingga air mata seringkali membasahi wajahnya yang bersinar. Inilah awal mula keterikatan spiritual yang mendalam, yang kelak akan menjadi salah satu keutamaan utamanya saat menerima kitab Zabur. Menjadi penggembala di Bethlehem bukan tanpa bahaya. Wilayah itu adalah batas antara ladang subur dan gurun pasir yang liar. Serigala, singa, bahkan beruang seringkali mengintai kawanan domba. Di sinalah ketaatan dan keberanian Daud kecil diuji. Ia mengerti bahwa setiap domba adalah amanah dari ayahnya, dan lebih dari itu, amanah yang harus dijaga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seekor serigala mencoba mendekat, Daud tidak lari ketakutan. Ia berdiri tegak, mengambil batu sungai yang halus, meletakkannya di ketapelnya, lalu memutarnya dengan kecepatan tinggi. Dengan didikan yang presisi, batu itu melesat dan mengenai sasaran, mengusir atau menumbangkan binatang buas tersebut. Di padang rumput inilah, tanpa ia sadari, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mendidiknya menjadi seorang pejuang yang tidak mengandalkan ukuran tubuh, melainkan kecepatan, presisi, dan ketaatan penuh kepadanya. Daud kecil di lembah Bethlehem adalah sebuah simbol tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali memilih yang bungsu, yang kecil, dan yang terlupakan untuk memikul tanggung jawab yang paling besar. Di sana, di antara aroma rumput basah dan melodi puji-pujian, benih seorang nabi dan raja sedang tumbuh, disirami oleh rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.